Tapi alhamdulillah meskipun kita manfaatin kredit card itu 4 bulan kita sudah BEP. Itu tahun pertama. Riket, printer local pride. Perkenalkan, nama saya Erik. Umur saya 30 tahun. Saya dari HNT Kaos. Store-nya di ITC Mall Surabaya, lantai G, Blok E1, nomor 1. HNT Kaos ini bergerak di bidang sablon DTF. Kita juga ada sablon topi, itu semua basicnya di DTF semua. Serta ada yang mu juga ada. Kita bisa satuan juga, partai besar juga bisa. Intinya HNT Kaos ya cuman hanya di sablon DTF aja. Mungkin yang bisa dijelaskan background kerjaan atau keahlian? Kalau background saya di awal itu saya backgroundnya IT network. Saya nggak ada background sama sekali di bidang DTF. Jadi saya kerja di swasta, salah satu perusahaan telekomunikasi di bidang network. Awal mula kenapa kepikiran untuk buka bisnis ini? Awal mulanya sih sebenarnya kita itu iseng-iseng karena pandemi di awal kita takut akan pengurangan. Akhirnya kita nyari bisnis yang bisa menghasilkan, tapi juga kita nggak rugi-rugi banget kalau bisnis itu nggak jalan. Akhirnya setelah kita coba cari-cari searching, kita nemu printer DTF. Dan fungsinya atau manfaatnya DTF itu kan sablonnya itu nggak cuman kita harus partai, satuan pun bisa. Akhirnya kita coba-coba untuk terjun di bisnis itu, ya alhamdulillah sekarang akhirnya bisa berkembang sampai saat ini. Hal apa sih yang bikin untuk nekat buka bisnis ini? Karena yang pertama bisnis ini kan masih ada hubungannya dengan IT, itu yang pertama. Terus yang kedua, untungnya juga sablon satuan foto itu bisa dan hasilnya pun juga sama persis seperti sablon manual. Manual yang plastisol. Akhirnya kita nekat ambil di situ. Awalnya sih memang kita coba-coba, banyak yang gagal. Tapi dengan tekadnya itu meskipun gagal kita coba di 2 atau 3 bulan akhirnya kita berhasil, kita nemu formula dan bisa berjalan sampai sekarang. Boleh diceritain struggle waktu awal-awal bikin bisnis ini? Kalau perjuangannya di awal itu kan memang kita basicnya nggak ada di sablon. Ya mungkin di awal-awal itu terkait antara pengaturannya warna sama perawatan mesinnya ini gimana. Jadi awal-awal pun kita juga pernah headnya itu sampai jebol juga pernah. Tapi akhirnya dari pengalaman itu kita tahu kita bisa manage dari maintenance-nya, akhirnya aman dan sampai sekarang perawatannya juga alhamdulillah mudah. Terus ya Mas. Hal apa lagi yang akhirnya kan dari segi banyak model sablon, kenapa kok benar-benar yakin? Karena dari hasil awal itu pas waktu handfeel-nya kita pegang itu DTF itu mudah pengaplikasiannya, terus dipegang itu lembut banget Mas. Akhirnya kita percaya ke situ dan pasti bisnis ini bakalan bisa berkembang ke depannya. Dengan buat kalau yakin bisnis DTF ini bakal bisa berkembang apa ya? Berkembangnya karena ini Mas, kita cetak satuan dengan warna itu bisa sama dan nggak memerlukan waktu yang banyak, nggak perlu waktu yang lama. Hanya beberapa menit kita sudah bisa menghasilkan hasil yang kita inginkan dengan warna yang tajam. Makanya saya optimis bisa sampai pasti ini kedepannya lebih baik dan bisa buat usaha itu ya karena dari situ. Ya itu Ya.
DTF kan baru juga. Itu gimana Pak Eri? Kalau saya yang pertama yakinnya juga kalau di DTF kita tinggal langsung cetak aja, kita atur melalui warnanya itu atau pakai ICC profile itu bisa menghasilkan jadi Mas. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet sih, dan nggak perlu butuh waktu lama untuk kita menghasilkan suatu cetakan atau gambar itu sih. Dan kata lain lebih minim resiko juga ya? Betul, lebih minim resiko, lebih mudah pengaplikasiannya juga. Mungkin ada strategi apa penjualannya atau bagaimana? Kalau penjualan aku awal itu memang pangsa pasar atau marketingku yang saya ini itu yang online dulu Mas. Karena memang di rumah sebelum kita punya store, rumah kan memang gangnya kecil. Jadi strategi itu kita via marketingnya via online dulu. Kita jual dengan harga di bawah orang-orang itu tapi dengan kualitas yang sama. Jadi kita ngambilnya itu bukan untung yang besar tapi quantity. Jadi kalau untung kecil tapi penjualannya banyak ya kita juga untung banyak. Itu sih. Belum beli mesin harus nyiapin pasarnya dulu, marketnya dulu, apa punya mesin baru nyiapin market? Kalau saya punya mesin dulu, karena kita kalau sudah beli, kita sudah terjun di usaha, apa yang kita mau, pasti kita optimis itu bakal lebih daripada kita masih punya angan-angan Mas. Berarti sebelumnya emang belum punya market sama sekali tuh? Belum punya market dari nol banget. Jadi bulan pertama saya itu buntung Mas, malah minus 3 juta. Itu bulan pertama. Tapi kan bulan pertama itu meskipun kita minus, itu bukan menjadi suatu kegagalan. Tapi itu menjadi motivasi atau kita untuk belajar apa yang bikin kita gagal. Dari situ kan entah itu kualitas warna, kita sebiar dulu ke teman-teman. Kebetulan aku juga punya ada teman salah satu perusahaan itu kan yang bagian desain grafis. Tak tanyain, aku kalau sablon warna gini gimana? Pasti dicacat awal-awal dulu. Warnamu puye, merahmu nggak jadi merah, terus hijaumu nggak jadi hijau, pinkmu nggak kayak gini, kuningmu juga nggak kayak gini. Nah dari situ kan kita belajar Mas, kita olah itu warna ya dari ICC profil, terus warna-warnanya di Acrorip itu kita coba, akhirnya alhamdulillah 2-3 bulan kita bisa fake dan untung ada orderan 100 kaos. Terus di bulan berikutnya ada sekitar 400 sampai 500 kaos. Gimana cara menyikapinya Pak Erik di awal bulan awal? Nah, kalau aku cara menyikapinya kita tetap terus belajar. Habis itu kalau kita sudah dari pengalaman ke teman-teman itu sudah bilang sablonmu ini sudah oke. Berarti kita jual di awal kita di harga murah itu tadi Mas. Yang penting kita untung tapi nggak banyak-banyak. Kita yaitu tadi kita nyari pasar dulu, setelah buntung itu kita nyari pasar, setelah mereka tahu kita baru kita naikkan dikit-dikit, kualitas juga sama. Akhirnya dari situ kita berkembang, online-nya juga PET yang kita jual yang PET juga itu dari reviewnya teman-teman akhirnya warna bisa dipercaya, warnanya bagus, nggak pudar, nggak puyeh atau gimana, akhirnya jalan terus Mas. Gitu sih. Ini nggak harus kita sebelum mulai usaha harus ciptain market dulu. Yang penting kita coba dulu. Coba dulu, ya. Betul. Ya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu. Dalam arti mesin kita ini karakteristiknya gimana, terus warnanya itu gimana. Tapi kalau kita sudah punya, kita eksploitasi yang dari kita yang punya itu bakalan muncul dengan sendirinya Mas. Belajar dari pengalaman itu tadi. Itu yang paling penting. Ya. Ini usahanya udah berjalan berapa lama Pak? Usaha alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun di bulan Februari ini. 2021 Mas. Akhirnya nih terwujud untuk memiliki store, apalagi udah di mall ini. Siap. Itu pertimbangan apa Pak yang diambil ketika buka offline store-nya? Offline. Pertimbangan apa? Ya. Pertimbangannya karena kita pengen maju Mas. Karena saya sendiri kepingin punya brand kaos. Terus kita kepingin punya market offline. Akhirnya kita buka di sini. Ya ini baru bulan pertama, masih beberapa hari.
ya kita coba harus percaya diri. Ya yang saya katakan tadi, kalau kita nggak ambil bagian dari itu, kita nggak akan mungkin tahu pengalaman dari itu tadi. Makanya ini kita langsung tanpa pikir panjang, kita coba buka store di mall. Di ITC ini kita coba bikin baju sendiri, brandnya sendiri nanti dari HNT. Yang nggak tahu kedepannya gimana, penting kita coba dulu dan optimis. Intinya gitu. Kan nggak hanya optimis saja nih Pak. Ya. Tapi kan harus ada perhitungan ukur bagaimana nanti kedepannya. Apa sih yang diharapkan dari pembukaan store offline ini kedepannya? Ya, yang kita harapkan sih, yang jelas bisa go public, yang dari offline-nya itu bisa lebih dikenal bahwa brandnya HNT itu ada di mall ini dan bisa jadi kepercayaan pelanggan bahwa kita bukan cuma hanya home industry, kita juga go public supaya semua tahu. Itu sih Mas. Kan strategi penjualan online sama offline ini kan pasti akan ada bedanya kan? Siap. Mungkin waktu ini kan masih awal juga kan? Ya, tapi, masih awal. Bisa share nggak Pak? Mungkin strategi apa yang nantinya akan dilakukan ketika ini sudah jalan? Ya, kalau yang pertama itu strategi kita, ya kita kasih kabar semua ke teman-teman kita, reseller kita online-nya itu, kita kasih kabar dulu bahwa kita sudah buka store di sini. Terus kita ambil yang, kalau saya sendiri itu dari Google Map Mas. Jadi kita jaring sekitaran sini, kan di sekitaran sini saya lihat itu memang belum ada DTF. Terus yang ini ya kita punya brand sendiri kan bisa ngotak-ngatik harga. Mungkin di situ. Kalau kita yang dulu yang masih onlinean semua, kita lempar ke orang, jadi beli kaosnya kemana. Kalau ini kan kita bisnis pure, kita sendiri, kita jahit-jahit sendiri, kita ngelola kainnya itu seperti apa nanti. Ya kita lihat dulu sih, nggak bisa buka sekarang karena memang belum terjun juga. Dan ini masih baru. Rencana mau punya market sendiri-sendiri? Kalau saya sih pengennya punya market sendiri-sendiri Mas. Yang utama itu yang saat ini itu mutu kita, yaitu tadi sehari bisa langsung jadi. Itu yang kita offline-nya itu yang kita banggakan di situ. Sehari bisa langsung jadi, bisa ditunggu, bisa langsung dibawa pulang kaosnya dengan desain bebas dari pembeli. Jadi marketnya nanti tetap kita bedakan, tapi kalaupun yang online itu tanya bisa langsung jadi press di tempat, ya kita arahkan ke sini. Intinya gitu. Jadi emang dari awal pengen punya outlet store itu biar ada market online sendiri, ada market Betul, offline sendiri. offline sendiri. Jadi bukan dari marketnya online yang ditaruh ke offline. Bukan. Cuman kalau yang online itu kita tarik, semisal reseller kita minta, Mas bisa langsung dicetakin sekarang sama pressnya, yaitu kita bisa arahin ke sini. Tapi kalau tujuannya tetap kita ada dua pangsa pasar sih Mas, antara online sama offline. Ini kan sebelumnya kan produksinya di rumah ya? Ya, di rumah. Tetap jalan berarti? Di rumah tetap jalan. Jadi kita punya dua store, yang di rumah tetap produksi jalan, di sini juga jalan. Sehari itu bisa berapa Pak? Kalau yang dulu di online Mas ya, itu kita maklonnya aja itu sehari bisa minim 10 meter Mas. 10 meter? 10 meter, itu minim 10 meter. Kalau banyak ya nggak mesti, ya bisa 20 meter, 30 meter. Pokoknya minim itu. Paling tinggi itu 60 orderan, kisaran 40 atau 50 meter. Itu di tahun pertama Mas. Oh ya di tahun pertama 2 kali sih pas lebaran. Karena kita lebaran itu buka. Lebaran kita tetap buka. Jadi cuman lebaran hari H, setengah hari kita tutup, siangnya kita gas lagi. Nggak ada liburnya. Itu yang bikin rame. Terus yang kedua itu yang programnya online itu yang 12-12. Itu kita juga bisa tembus sampai 60-70 pesanan dalam satu hari.
modalnya ini emang dari kerja yang pasti dulu itu dapat modalnya atau emang nabung dulu nih buat dapetin modal apa gimana? Kalau awal Mas ya, untuk usaha ini nggak ada dari tabungan saya, nggak ada. Kita pure minjem kartu kredit. Jadi tabungan biarlah tabungan, uang untuk ini biarlah ini kita manfaatin kartu kredit. Tapi alhamdulillah meskipun kita manfaatin kredit card itu 4 bulan kita sudah BEP. Itu tahun pertama. Kita beli mesin kedua 2 bulan. Terus kita beli mesin ketiga 1 bulan. Beli mesin keempat nggak sampai 1 bulan, cuman hanya beberapa minggu. Itu sih. Dan yang terakhir beli memang bulan 7 kemarin. Pencapaian apa yang udah dicapai dari? Alhamdulillah sih berani ngambil roda 4 sih Mas. Ya, ya itu aja sih, dan juga bisa buka cabang lagi store yang kedua ini. Kalau untuk sekarang nih udah punya berapa orang yang kerja ikut di Pak Ergi? Kalau yang utamanya 1 Mas, yang 2 itu freelance-an. Freelance itu dalam arti kalau kita lagi overload ataupun press, banyak yang beli kaos, itu ada freelance-nya sendiri. Tapi kalau karyawannya utama 1, dan yang lain dibantu sama keluarga sendiri sih. Gitu. Bisa di-handle dengan 4 mesin masih bisa Masih bisa, iya. Tapi kalau saya sekarang sudah jarang handle sih. Mungkin yang awal-awal dulu yang handle saya semua. Bisnis ini masih dianggap Pak Ergi side bisnis apa udah main bisnisnya? Kalau yang kedepannya sih saya pengennya bisnis ini bisnis utama kita sih Mas. Karena 1 kita sudah nyaman, sudah tahu karakteristiknya dari mesin, dari sablon ini sendiri. Mungkin kedepannya ya saya pengen beli yang large format juga. Itu yang impian besok, sama pengen buka minimal di Surabaya ada 5 cabang. Itu cita-cita saya sih. Mungkin bisa di-share Pak, harapan pribadi atau keluarga lain ke depannya. Kalau itu bismillah aja Mas. Kita nggak ada yang tahu, yang penting tetap berusaha aja sih. Tetap semangat dan nggak boleh menyerah di awal. Harus terus belajar intinya sih. Mau cari-cari bisnis atau baru kepikiran udah ini, tipsnya apa nih untuk memulai bisnis? Kalau saya memulai bisnis itu yang dari awal, kalau moto saya sendiri itu niat, nekat, sama ndungo. Itu kalau orang Jawa. Kalau 3 itu pasti pedoman saya dari dulu. Karena saya sebelum bisnis ini juga punya bisnis CV juga. Ya alhamdulillah masih jalan. Intinya ya itu tadi sih. Kalau menurutku ya cuman kita niat, kita punya tekad, dan jangan lupa berdoa. Oh, harapannya untuk DTF sendiri ke depannya ini gimana? Untuk 5-10 tahun ke depan gimana? Kalau harapanku sendiri itu terutama untuk vendor-vendor bahan baku, kalau bisa tetap dipertahankan aja, jangan diturunin kualitasnya. Karena kan memang perang harga saat ini memang lagi gila-gilaan, tapi tetap kualitas yang utama aja yang dijaga. Intinya gitu, jangan sampai turun sih Mas. Banyak nih harapan untuk 5-10 tahun ke depan, semoga tetap sustain lah. Ya, kalau tak lihat sih memang bisnis DTF ini nggak akan ada matinya sih Mas. Karena memang kemudahan yang kita dapat dari sablon itu ya di DTF itu. Ya, pengaplikasiannya kalau bisa lebih mudah, PET-nya itu lebih bagus. Kadang memang PET ada yang lembab sih Mas. Ya, mungkin itu aja. Kalau secara kualitas warna, saya kira tergantung dari setiap ini sih, setiap tokonya itu punya dapurannya sendiri gimana. Karena itu bisa dipelajari semua sih. Ya itu sih, makanya yang bisa kayaknya DTF bakalan lama ya di situ itu. Promosiin untuk offline store-nya sama online store-nya Pak. Boleh. Kalau di offline store-nya mungkin teman-teman bisa join atau bisa ke sini di ITC Mall Surabaya, lantai G, Blok E1 nomor 1.
Kalau di online store-nya kita di Shopee itu ada HNT kaos, terus di Tokopedia juga HNT kaos, semuanya di Lazada juga HNT kaos. Mungkin itu aja sih. Kita jual dengan harga murah tapi tidak murahan. Karena di Shopee juga sudah Star Seller Plus. Oh, sudah start. Iya. Tapi paling tinggi saat ini masih di marketplace Shopee ya? Alhamdulillah masih di marketplace. Penjualan sudah mencapai hampir 30 piece. 30.000, sorry. 30.000 piece. Itu sih, Mas. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.